Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, pemirsa CNBC. Pagi ini saya ingin share tentang target net zero emission kita pada tahun 2060, di mana tahun 2030 kita mentargetkan penurunan 358 juta ton CO2. Dan kali ini saya ingin share salah satu bagian penting untuk kita menurunkan emisi di sektor transportasi. Dan pada kesempatan kali ini, kita ketahui bahwa biodiesel sudah menjadi bagian dari upaya penurunan emisi di sektor transportasi, di mana mandatory biodiesel saat ini kita telah mencapai 35%, yaitu biasa kita sebut B35, dan ke depan kita ingin mentargetkan kenaikan dari pemakaian biodiesel ini menjadi 40%. Serta target-target yang lain untuk bioenergi adalah biogas, biofuel yang lain juga perlu kita upayakan menjadi salah satu sektor penurunan emisi yang diupayakan untuk mencapai target tersebut. Pada saat ini tahap program pemerintah tentang biodiesel sudah dimulai sejak lebih dari 10 tahun yang lalu, dan kali ini mandatori penggunaan biodiesel telah mencapai 35%, di mana dukungan mandatori ini telah disuplai oleh kecukupan produksi dari kelapa sawit kita. Dan pada saat ini terpasang 20,26 juta kiloliter, dan dengan insentif pendanaan pemerintah, jadi pemerintah menyiapkan insentif dengan pola dari BPDPKS, serta kebijakan pemerintah untuk menetapkan campuran biodiesel, juga pemerintah melakukan monitoring dan evaluasi bersama dengan berbagai pihak, serta adanya standar nasional yang mendukung pelaksanaan dari mandatory biodiesel ini. Tak lupa infrastruktur juga merupakan bagian terpenting dari pengadaan pemanfaatan dari biodiesel di sektor transportasi ini. Kenapa kita menerapkan penggunaan biodiesel ini adalah pertama, kita memang menginginkan mengurangi ketergantungan dari impor diesel yang selama ini sudah dilakukan, dan 2019 kita sudah mulai turun dengan adanya konversi penggunaan biodiesel ini. Dan Indonesia memiliki potensi CPO yang sangat besar, sehingga kalau kita memanfaatkan CPO ini akan terkait dengan kesejahteraan petani. Tentu saja dengan komitmen ini CO2-nya harus bisa turun, ya. Jadi menurunkan emisi dari GRK, dan dengan adanya pemanfaatan ini kita memperbaiki defisit neraca perdagangan serta menjaga stabilisasi dari harga CPO itu sendiri. Tak lupa dari pemakaian CPO ini nantinya akan tumbuh nilai hilirisasi dari agroindustri menjadi salah satu bagian dari supply chain pengadaan biodiesel. Dan tentu saja karena menggunakan biodegradable fuel, tentunya negatif impact terhadap lingkungan itu tidak ada. Jadi pemanfaatan penggunaan biodiesel ini sudah sangat komprehensif. Nah, kalau kita lihat peta jalan dari program biodiesel ini sejak 2009 setelah dimulai dengan adanya pembiayaan APBN hingga tahun 2015, di mana di situ introduction untuk pemakaian biodiesel itu dari 2%, 7,5%, lalu 10% di tahun 2014, dan saat itu pun kita sudah trial untuk road test B20 atau 20% penggunaan biofuel untuk diesel telah kita mulai, dan di 2015 sudah ada 15% mandatori dari biodiesel. Setelah itu pembiayaan beralih kepada insentif BPDPKS, dan kita naikkan porsinya menjadi B20, lalu B30 sampai dengan 2022 lalu, dan 2023 ini mandatori B35 telah dilakukan. Nah, saat ini 2024 kita tahun ini telah siap jika ada uji terap pengujian dari hasil sektor otomotif. Jadi pengguna B40 untuk sektor otomotif sudah kita selesai uji, dan ke depan saat ini juga kita sedang melakukan uji untuk alat berat pertambangan, perkereta-apian, kelautan, dan juga alat pertanian. The next dari program ini kita upayakan untuk penggunaan B40 juga bisa secepat mungkin. Dan dari produksi kesetimbangan dari CPO ini
kalau dilihat dari capaian pemanfaatan sawit untuk energi, saat ini sawit merupakan penghasil devisa tertinggi dan pemanfaatan sawit menjadi energi adalah isu terbesar yang kita gaungkan bahwa dari perkebunan pun bisa merambah ke ranah energi. Nah, dengan adanya pemanfaatan CPO menjadi biodiesel ini kita perlu menjaga harga. Jadi karena adanya pemanfaatan CPO untuk biodiesel diperlukan pasar yang masif dan ini diharapkan untuk menjaga harganya agar tidak jatuh. Dan kalau kita melihat porsinya, pemanfaatan biodiesel ini juga dijaga, jadi tidak bertentangan dengan bagian dari CPO untuk pangan, juga oleochemicals, dan juga untuk bisa mengurangi juga porsi ekspor. Dan kalau kita melihat rata-rata dari harga CPO dan CBS ini makin lama trennya makin naik dan dengan adanya biodiesel ini kita bisa menjaga kestabilan harga. Pada saat ini dari konsep pemanfaatan biodiesel ini kita sudah mendapatkan hasil bahwa di tahun 2019 secara signifikan solar sudah turun. Jadi impor solar itu sudah sangat menurun dari yang tadinya 12,5 juta kiloliter di tahun 2012 menjadi sekitar 3,2 juta kiloliter di tahun 2020. Jadi ini digantikan dengan adanya pemanfaatan biodiesel yang tadinya tahun 2009 kita mulai, lalu makin ke sini komposisi dari biodieselnya makin naik ya. Itu tadinya penggunaan CPO dari 0,7 juta kiloliter sekarang menjadi 10 juta kiloliter dan pada tahun ini sudah mencapai 12 juta kiloliter. Dan kita harapkan di tahun-tahun mendatang ini akan ada manfaat yang lebih ya dengan volume yang bertambah yang makin banyak digunakan. Penghematan devisa negara hingga volume penggunaan 12 jutaan kiloliter itu sudah mencapai 7,9 miliar US dollar dan peningkatan nilai tambah dari CPO menjadi biodiesel itu sekitar 15,85 triliun rupiah. Dan tentu saja penyerapan tenaga kerja kalau kita melihat angka on farm-nya itu lebih dari 1,5 juta orang. Dan kalau off farm, jadi di industri ya, di industri itu lebih dari hampir mencapai 12.000 orang. Dan pada saat ini, kalau dihitung dari penurunan emisi yang ada dengan adanya penggunaan biodiesel ini ya, dari tahun, kalau kita lihat penggunaan dari B20 misalnya, sekarang B35. B20 itu sekitar 10 juta ton CO2 bisa diturunkan dan sekarang dengan mandatori B35 itu bisa mencapai 33 juta ton CO2 dan kita harapkan nantinya kalau pemanfaatan ini makin bertambah tentu saja CO2-nya bisa turun. Dan karena ke depan kita berkeinginan untuk memperbanyak porsi dari biodiesel ini, tentu saja kita melakukan uji untuk B40 ya. Pada saat ini mandatori B40 belum ada, tetapi telah dilakukan berbagai uji. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, untuk hasil road test dari B40 di sektor otomotif itu sudah dilakukan, jadi sudah selesai tahun lalu. Dan tahun ini kita lakukan untuk uji sektor non-otomotif. Nah di sektor otomotif sendiri, kalau kita bandingkan dengan hasil mandatori dari B35, ini tidak ada yang signifikan. Jadi dari daya maksimum kendaraan itu sama, lalu pemakaian B40 dengan kombinasi B30 dan D10 itu tidak berdampak signifikan pada perubahan massa, volume, kekerasan, dimensi atau istilahnya karet ya di dalam material-materialnya itu tidak ada. Nah, dari konsumsi bahan bakar ini perbedaannya hanya sedikit sekali, jadi sekitar 2,7%. Nah kalau B40 bisa 3,5%. Ini hanya perbandingan pengujian ya, dan secara konsumsi itu sama dengan B35. Dan sudah diujikan juga untuk pada saat dingin. Jadi pengujiannya itu di gunung ataupun di lembah yang suhunya sangat signifikan. Nah ini sudah kita uji juga sehingga
kita pastikan bahwa B40 ini tidak ada pengaruh kepada sektor otomotif. Pada saat ini kita membahas tentang rekomendasi spesifikasi dari biofuelnya sendiri atau B100, memang harus ditingkatkan spesifikasinya, tapi hanya sedikit sekali. Jadi kandungan air yang tadinya kita tetapkan 350 mg per kilogram itu kita kurangi sedikit lagi 320 mg per kilogram. Dan juga stabilitas dari oksida minimum yang tadinya kita tetapkan 600 MNT menjadi 720. Angka ini hanya sedikit berbeda dan juga yang menjadi isu di biodiesel ya biasanya itu kandungan monogliserid. Nah, kandungan monogliserid ini hanya berubah sedikit lagi dari 0,5% menjadi 0,55%. Jadi saya rasa ini industri CPO kita bisa menangani hal ini sehingga jika penerapan B40 ini dilakukan maka akan bisa smooth baik dari sektor pensuplai atau sektor pemakai. Nah, ke depan tahun ini kita sampai dengan Desember 2024 kita lakukan uji, jadi uji sektor non-otomotif. Jadi beberapa waktu lalu sudah kita mulai pemakaian B40 di sektor alat berat, lalu perkereta-apian, pembangkit, alsintan, alat pertanian, dan juga angkutan laut. Jadi perkapalan itu juga sudah dilakukan dan komposisinya B40, 40% ya biodiesel, dan ada faktor komposisi yang lain yaitu biodieselnya 35 tetapi ditambah dengan D5 dan juga B30 dengan D10. Nah, ini kita tunggu hasilnya sampai dengan Desember ya. Untuk hasilnya kita harapkan ini segera bisa direalisasikan sehingga tahun depan kita sudah siap untuk all sektor pemakaian di B40. Nah, ke depan kita harapkan karena dengan adanya pemakaian bioenergi ini kita ingin tingkatkan, tidak salahnya kita sekarang sudah mulai mengidentifikasi penggunaan bioetanol, bioaftur, lalu HVO, dan ini dibutuhkan untuk kita bersama-sama menurunkan CO2 tersebut. Karena kita berprinsip untuk mengikuti prinsip-prinsip SDGs atau berkelanjutan, keterlibatan petani sangat penting. Nah, pada saat ini kita mendorong adanya pemakaian bensin sawit atau mungkin dikenal dengan bensa ya. Dan skalanya ini bisa dilakukan oleh BUMD atau BUMDes dan juga bisa berbasis kerakyatan. Dalam tahapan riset tetapi ke depan kita ingin akselerasi pemakaiannya dan disinilah sektor keterlibatan masyarakat bisa kita masukkan menjadi satu pelaksana gitu. Jadi tidak dikuasai oleh industri besar tetapi rakyat juga bisa melakukan ini dan targetnya adalah karena ini campuran bensin, jadi motor-motor itu bisa beralih dengan penggunaan turunan dari CPO ke green fuel. Dan tentu saja pengembangan untuk advanced generation dari biofuel kita dorong ya agar prosesnya lebih efisien dan nantinya kita ingin menyesuaikan spesifikasi dengan kebutuhan konsumen juga. Kita harapkan harga ini bisa stabil sehingga petani itu juga bisa senang dengan kestabilan harga ini karena hilirisasi dari CPO ini bisa tercapai. Pemerintah saat ini sedang melakukan revisi untuk Instruksi Presiden nomor 6 tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan, diantaranya dengan menambah ketentuan terkait ISPO atau Indonesia Sustainable Palm Oil untuk bioenergi termasuk untuk biodiesel yang bertujuan untuk produksi biodiesel di Indonesia dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip yang berkelanjutan, yaitu aspek ekonomi, aspek sosial, aspek lingkungan. Ini juga saya sering utarakan kepada pihak luar bahwa kita on the track nih melakukan pengembangan CPO berkelanjutan. Dan tentu saja peluang untuk keterlibatan petani ada, lalu kita ke depan melihat penggunaan bahan bakar yang terus meningkat ini dengan adanya hilirisasi dari CPO akan membantu meringankan atau menurunkan potensi ekspor dan hilirisasi dari agroindustri bisa masif dilakukan. Tentu saja peningkatan pendapatan petani dan untuk memperkuat keekonomian kerakyatan berbasis pertanian itu bisa terlaksana. Dan pada waktu-waktu ke depan memang perlu adanya peningkatan infrastruktur pendukung dari implementasi biofuel ini. Jadi dengan harapan bahwa
konversi dari BBM konvensional menjadi BBM yang dihasilkan di dalam negeri dan green. Dan ini juga potensi lahan ya di Indonesia bisa lebih produktif lagi, dan kita harapkan kebersamaan dari para petani untuk bersama-sama mewujudkan pemakaian biofuel ini bisa terlaksana. Terakhir mungkin saya akan singgung tentang keberpihakan dan kunci kolaborasi juga ekosistem, karena berbagai pihak harus bekerja bersama. Dari swasta tentu saja ada industri, jasa, penunjang ya, dan dari akademisi kita libatkan karena faktor riset juga perlu diperhatikan, serta pihak mitra pemerintah yaitu NGO, LSM atau siapapun yang bisa berkampanye bahwa nilai positif dan sustainable dari CPO ini bisa kita gaungkan ke seluruh tempat. Dan sebagai pemerintah kita menyusun kebijakan, peraturan juga standar nasional yang harus kita tentukan dalam satu koridor, dan kita juga membantu pembinaan dan juga pengawasan serta memfasilitasi pengembangan BBN ini. Tentu saja yang terakhir, karena ini dari CNBC Media, saya harapkan untuk bisa mengedukasi masyarakat tentang pentingnya bahan bakar nabati, dan proses yang sudah kita lakukan di industri CPO kita adalah berkiblat kepada sustainability. Dan ini perlu digaungkan karena memang semua berusaha, bahkan the next kita akan moving ke arah bioaftur. Bioaftur ini penggunaannya adalah dari waste. Jadi circular economy dari CPO bisa tercapai. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Kita harapkan semua bisa berpartisipasi untuk bersama-sama menurunkan emisi ini secepat mungkin. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.